Dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Bapa dan manusia. Siapa dia? Yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas kok di situ. Itu yang bagus sekali sebenarnya Bang Suma, yang mengenai penjelasan ini bahwa keesaan atau monoteisme Bapa itu dijelaskan di situ, dan dijelaskan bahwa Kristus itu manusia gitu. Kan jelas sekali di situ. Ya, itu dia. Yang menarik di sini kan Bang Suma, bahwa di 1 Timotius 6 ayat 16 itu ya, betul, takluk pada maut. Betul sekali. Nah, kan itu sangat clear, itu tapi saya nggak tahu. Sudah sering kita sampaikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk, berarti bukan Yesus yang dimaksud. Betul? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus dilihat. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus mana ada kuasanya kekal, nggak ada. Jadi Paulus ini nggak pernah ngajarin untuk mengibadahi Yesus. Itu aja. Berarti menurut pengakuan Paulus, mohon maaf ini, Pauluslah yang lebih pertama mengatakan bahwa orang-orang yang menghilangkan mengibadahi Yesus pada hari Minggu itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang mengutuknya lebih dulu? Paulus. Saya bacakan dalilnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil atau evangelion, kabar gembira, bukan Injil sebenarnya di situ ya. Di situ dikatakan sebagai evangelion, artinya kabar baik atau kabar gembira. Berbeda dengan kabar gembira yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Paulus tidak pernah mengajarkan mengibadahi. Yesus tidak pernah juga mengajarkan mengibadahi. Kristen dalam hal ini yang mengibadahi Yesus terkutuk. Jadi antara Yesus dan Paulus, Paulus ribut, dan antara Paulus dengan Kristen ribut, antara Yesus dan Kristen juga ribut. Nah, terkecuali yang monoteisme. Yang monoteisme ini kan artinya mendudukkan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus hanya utusan Tuhan. Iya, di Bang Zumat saya tambahin 1 Timotius 1 ayat 17 ya. Ya, betul. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak. Iya, betul. Luar biasa. Nah, jadi mau kemana ini teman-teman kita yang nyembah Yesus ini? Mau kemana? Siapa yang akan membela dia? Oke Bang, izin saya menanggapi penjelasan tadi bahwa iya, silakan. Setelah mendengar penjelasan abang-abang semua tadi, bahwa artinya bahwa tuduhan-tuduhan bahwa selama ini saya mendengar tuduhan-tuduhan bahwa Paulus itu nabi palsu, pengajar sesat dan sebagainya, itu dipatahkan dengan penjelasan barusan. Karena apa yang diajarkan Paulus itu benar menurut apa yang saya dengar tadi. Oke. Itu bagian sesatnya, Bang. Ya, jadi gini. Ini hanya berbicara perspektif ibadah, bukan perspektif kerasulan. Kalau kita berbicara mengenai ajaran Tuhan, itu beda lagi. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan tidak setitik pun dari hukum Taurat itu akan batal sebelum langit dan bumi lenyap. Yang kedua, ketika kemudian diterangkan oleh Yesus bahwasanya dianya mengajarkan kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Tapi kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa menjadi pusat konsentrasi pengajaran daripada Yesus itu kepada Bani Israel. Akan tetapi ketika kemudian Paulus mengatakan dalam Ibrani 6 nomor 1 dan juga di Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya, lalu juga dia menerangkan dalam Efesus 2 nomor 15, disitulah dia jadi penyesat. Karena dia mengatakan, gimana Ahi? Filipi 3 ayat 8. Betul, dia mengatakan bahwasanya
Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kotoran, sampah. Bahwa Paulus itu sesat, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Pewarta 21, ya. Di situ kemudian Paulus ini justru bertobat dari mengajarkan hal-hal yang diberitakan kepada Kristen, yaitu jangan bersunat, makan apa saja yang kamu mau. Di situ kemudian ketika masuk kembali ke Yerusalem, ternyata Paulus kemudian bertobat dan Paulus kemudian ditahirkan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Baca di dalam Kisah Para Pewarta 15 sampai dengan 26. Saya kira gitu teman-teman. Silakan Akhi Sugi ditambah atau saudara Ben Abraham, silakan. Oke Bang Suma, mendengar penjelasan terakhir ini lagi, tadi di awal dikata seakan-akan dia dipuji, kemudian yang kedua dia menjadi penyesat, kemudian terakhir dia bertobat. Jadi kesimpulannya nih, Paulus nih sebenarnya di apa nih? Penyesat, pewarta kebenaran, atau seorang pendosa yang bertobat ini Bang? Jadi gini, saudara, oke baik, dengarkan saya sedikit lagi ya. Di dalam kitab saudara sendiri diterangkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seorang seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang diperhatikan Paulus di Kisah Para Rasul 21, 15 sampai 27, 26, itu hanya kepura-puraan saja. Tobatnya itu tobat palsu berdasarkan 1 Korintus 9 nomor 20 tadi. Nah, meskipun demikian, secelaka-celakanya Paulus, makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 23 nomor 15. Kau membuat orang yang mengikut agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Munafik tadi tuh. Kepada orang yang menganut Taurat, dia berpura-pura supaya dia bisa memenangkan orang yang menganut Taurat. Kepada orang Yahudi, berpura-pura jadi orang Yahudi dan seterusnya. Itu munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus seorang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus terbukti munafik. Engkau menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan. Engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang. Paulus mentobatkan orang untuk menjadi pengikut ajaranmu. Paulus mentobatkan orang menjadi pengikut ajaranmu. Setelah kau menjadikan dia menjadi pengikut ajaranmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Berarti pengikut Paulus orang neraka. Dan pengikutmu yang orang neraka ini 2 kali lipat lebih jahat daripada engkau sendiri. Tengoklah Kristen yang barusan. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah dan mengibadahi dan menghambakan diri kepada Yesus. Sejahat-jahatnya Paulus, semunafik-munafiknya dia tidak pernah kemudian mengajarkan mengibadahi Yesus. Tapi Kristen, begitu dia pandai ngomong, punya anak keturunan, anaknya yang tidak tahu apa-apa diajarkan mengibadahi anaknya Maria. Begitu cucunya besar, anaknya diajak ke gereja. Untuk apa? Untuk menyembah kepada sesamanya manusia. Mereka orang-orang Kristen ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sekali lagi, sejahat-jahatnya Paulus, jahatnya cuma 1 kali. Tapi Kristen, sebaik-baiknya Kristen, jahatnya 2 kali lipat daripada Paulus. Di mana tertulis? Matius 23 nomor 15. Dan Kristen tak bisa lolos dari sana. Kenapa? Di data nomor 36-nya Yesus mengatakan apa? Dan semua ini digenapi oleh angkatan ini. Berarti Paulus, karena seangkatan dengan Yesus.
Dan yang orang Yerusalem satu-satunya yang terkenal, orang Yahudi satu-satunya yang terkenal ahli Taurat, satu-satunya yang terkenal sebagai tokoh dari Kristen, satu-satunya yang meninggalkan Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai kemudian ke Efesus, sampai ke Turki, sampai kemana-mana, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk menjadi pengikut ajarannya, cuman dia. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi, mari kita takar siapa dia. Nah, sedangkan Paulus ini kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, tapi mampu memberikan 13 buku, bahkan ditengarai 14 buku untuk orang-orang di luar Yahudi, untuk menjadikan kemudian agama mereka itu berbeda dengan agama Yahudi. Di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, orang-orang Yahudi teriak ketika melihat Paulus, inilah dia Paulus, seorang tokoh dari agama Kristen. Jelas itu. Berarti dialah yang dimaksud sebagai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk mengikuti ajarannya. Dan setelah dia bertobat mengikuti ajaran Paulus, Paulus menjadikannya orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Nah, apa endingnya? 30 detik. Ending daripada apa yang saya ucapkan ini. Coba Anda lihat dan sadari dengan kepala dingin. Di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Endingnya ada di 22 dan 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat dengan namamu juga? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus sudah mengklaim orang itu sebagai pembuat kejahatan, kira-kira orang itu kemana? Ke surga atau ke neraka? Kalau Yesus sendiri yang mengatakan, orang yang memanggil aku Tuhan, orang yang bermujizat pakai namaku, bermujizat mengusir setan pakai namaku, Yesus katakan mereka adalah pembuat kejahatan, maka pertanyaannya, adakah surga bagi pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, tak ada kan? Jadi Paulus ini jahat, tapi Kristen 2 kali lebih jahat. Oleh karena itulah saya katakan, mana dalilnya? Paulus mengajarkan untuk mengibadahi Yesus. Tak akan pernah Anda temukan itu. Sampai kemudian ayam bisa pakai sepatu tentara, Anda tak akan pernah bisa menemukan. Gak ada. Gak ada itu. Karena itulah kemudian dihantam oleh Allah, dihantam oleh Bapa, dihantam juga oleh Yesus, dihantam juga oleh Paulus. Jadi apa yang bisa membuat saudara-saudara kita Kristen ini jauh dari ajaran Tuhan? Yaitu tadi, Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Dan itu sudah terang. Yesus katakan dalam Matius 24, di data nomor 15, bahwa apabila si pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, yang kudus, sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nah, yang dinubuatkan Nabi Daniel ini adalah orang Yerusalem, orang yang aku Yahudi itu sendiri, yang menentang firman Elohim, lalu kemudian menghentikan kurban-kurban Elohim yang diajarkan kepada Bani Israel, lalu kemudian memutarbalikkan hukum Elohim. Coba, apa buktinya memutarbalikkan hukum Elohim? Orang Yahudi ajarkan Elohim, diajarkan oleh Elohim, dengan menjalankan hukum Taurat, orang Yahudi bisa mendapatkan hidup. Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Ajarlah kepada anakmu, anakmu, cucumu dan seterusnya. Pada saat dia baring, pada saat dia duduk, pada saat berdiri, pada saat dia berjalan dan seterusnya. Itu ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tapi Paulus mengatakan berbeda. Berbeda ajaran Paulus itu. Maka dialah yang disebut oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji. Ya, saya kira begitu dari saya teman-teman. Silakan ada guru saya yang mau menambahkan di sini, saya monitor.
Izin menanggapi bisa Bang? Iya, nanti ditanggapi sama teman-teman kita. Silakan Bang, silakan. Soal ini tuduhan bahwa tuduhan kepada Paulus bahwa dia adalah nabi palsu itu, kan tadi abang saya kira berpatokannya pada Matius 23 ayat 13 abang ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang nomor 15 Bang. 23 nomor 15. 15, ya. Oke, kalau bahasa di Matius 25:13 ini kan dia menyebutkan bukan satu orang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik dan seterusnya. Kan dia tidak menyebut tunggal di sini, Bang. Ini artinya kan banyak orang nih, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang munafik. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa ayat ini dipakai untuk menuduh satu orang? Kan jelas di sini. Oke, boleh saya jawab ya sebelum diambil alih oleh teman-teman kita. Gini, ketika kemudian tadi ada saya lontarkan pertanyaan, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan? Kita tidak bisa kemudian menyebut siapapun itu. Nah, kita lihat Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus dengan mulutnya sendiri dalam Matius 3 nomor 6 nomor 7 dia adalah ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Di dalam Kisah Pewarta 23 nomor 6, juga Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan tegas mengaku bahwa aku adalah orang Farisi. 2 terpenuhi. Yang ketiga, celakalah engkau wahai orang munafik. Tadi saya sudah membacakan 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, meskipun dia tidak termasuk kelahiran Yahudi. Kepada orang Taurat dia mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun dia tidak melakukan hukum Taurat. Berarti kan munafik, berbohong. Anda siapa? Saya Islam, tapi ternyata dia bukan Islam. Anda siapa? Saya penganut Al-Quran, tapi bukan penganut Al-Quran. Ngaku-ngaku, munafik dia, pembohong, pendusta. 3 hal sudah terpenuhi pada diri Paulus. Yang keempat, engkau menyeberangi lautan. Di dalam Kisah Pewarta 27 nomor 1, nomor 2 dan 20 dan seterusnya, Paulus jelas diceritakan oleh muridnya yaitu Lukas kalau Paulus ini menyeberangi lautan. Yang keempat, celakalah engkau menjelajahi daratan. Nah, kita lihat di dalam Kisah Pewarta 19 nomor 1, bagaimana Paulus kemudian ini menjelajahi daratan. Dari daratan yang satu ke daratan yang lain. Itu sudah berapa itu? Sudah 5 terpenuhi oleh Paulus. Yang keenam, engkau mentobatkan orang. Nyata di dalam Kisah Pewarta 17 nomor 16 nomor 34. Di situ Paulus kemudian mentobatkan Damaris dan Dionysius. Apalagi yang tidak dipenuhi oleh Paulus? Semuanya terpenuhi. 7 hal yang dikatakan oleh Paulus terpenuhi oleh Paulus. Nah, sekarang permasalahannya, kalau itu kemudian tidak dipenuhi oleh Paulus, lalu siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem? Adakah? Dan apa nama sektenya? Apa nama agamanya di luar Yahudi? Setahu saya, di luar Yahudi, agama pertama, aliran pertama yang mengatasnamakan Tuhannya Yahudi hanya Katolik. Sejauh saya belajar,
tidak ada orang yang menghilangkan Yesus di luar Yahudi selain Katolik. Lalu muncul sekte-sekte turunannya ke bawah. Ketika kemudian Katolik dirasa sesat, muncul Protestan. Ketika Protestan ini dikatai bahwa sesat, muncul lagi yang lain. Ada lagi terakhir, muncul lagi yang lain. Setelah itu ada lagi yang lebih mendekati kepada Torah, yaitu Advent dan seterusnya. Padahal Advent ini pecahan dari sana, dari batang yang sama. Sementara Yesus mengatakan, dari buahnya kau lihat mereka. Jadi kalau buahnya sudah kacau, kata Yesus di dalam Matius itu ya, Matius 24 ya. Kok saya jadi lupa? Di situ dikatakan bahwasanya pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang. 15. Matius 7 akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itu jelas itu. Nah, kalau saudara mengatakan itu umum, oke, umum, banyak orang, bukan cuma satu oknum. Kalau begitu, selain Paulus siapa lagi yang lain? Adakah? Kalau pertanyaannya adakah selain Paulus, ini saya bukan tidak berani, hanya Siapa bang? Dari Yerusalem mengaku ahli Taurat, mengaku orang Farisi, tapi nampaknya dia munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya. Itu siapa? Selain Paulus, ada enggak? Markus tak ngaku ahli Taurat, orang Farisi. Lukas juga demikian. Penulis Matius juga kagak. Penulis Yohanes juga kagak. Hanya Paulus ini aja ya. Nah sekarang menurut Yahudi, Katolik ini kan yang tertua di antara semua orang yang mengatasnamakan pengikut Yesus, tapi faktanya pengikut Paulus. Kan yang tertua itu adalah Roma, Katolik. Nah, menurut Yahudi, agama Katolik ini bagian daripada ajaran para nabi, atau ajaran Katolik ini adalah bidat. Kalau Katolik aja disebut bidat oleh orang Yahudi, bagaimana yang lain? Katolik adalah sekte pertama di luar Yahudi yang membawa-bawa kitabnya Yahudi, yang membawa-bawa Tuhannya Yahudi, yang membawa-bawa nabinya Yahudi. Sekte di luar daripada Yahudi disebut Katolik. Boleh tidak Yahudi diakurkan, dibuat akur dengan Yahudi, praktis Yudaism? Boleh enggak orang Yahudi dan orang Katolik satu tempat ibadah? Boleh enggak? Tidak bisa. Tapi Katolik mengaku berasal dari Yahudi. Tapi Yahudi mengatakan Katolik ini adalah bidat. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Maka pertanyaannya, siapa yang menyamar Yahudi? Yahudi tulen atau Katolik? Apa jadinya Katolik tanpa kitabnya orang Yahudi meskipun terjemahan? Kira-kira apa jadinya agama Katolik ini tanpa perjanjian lama kitabnya Yahudi? Cuplis. Jelas itu. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya sekali lagi kembali kepada tema, secuplis-cuplisnya Paulus, Kristen jauh lebih cuplis daripada Paulus. Karena Yesus mengatakan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Baca Filipi 3 nomor 5. Beliau dengan pedenya mengatakan beraliran Farisi dari keturunan Benyamin.
Ya, saya tidak ngarang-ngarang. Tapi kalau Anda kemudian bisa menunjukkan Paulus mengajarkan orang Kristen mengibadahi Yesus, berarti bukan kalian yang terkutuk, tetapi bukan hanya kalian yang terkutuk, tapi Paulus juga yang terkutuk. Kan gitu. Tapi selama itu tidak bisa Anda tunjukkan, berarti betul Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sampai hari ini kandidat tunggal ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang di luar Yerusalem. Kandidat tunggalnya hanya Paulus. Nanti kalau besok mau ditambahkan silakan, mungkin Pak Bom Bom, mungkin si The King, ya wallahu alam, silakan aja Anda tambahkan. Saya kira begitu teman-teman sekalian, karena di tempat saya ini sedikit lagi. Ya silakan. Jadi kalau kita lihat sejarah ya, ketika Rabi Gamaliel, ketika saat itu Paul dan para pengikutnya mengajar ke sinagog-sinagog. Terus Rabi Gamaliel, ini ada di Midrash ya kalau teman-teman mau baca ya. Jadi Rabi Gamaliel melihat, loh ini kok ada Torah yang berbeda dengan Torah yang diajarkan oleh Musa. Maka saat itu Rabi Gamaliel menciptakan yang namanya Birkat Haminim. Jadi Birkat Haminim ini dibaca oleh teman-teman Judaism setiap dia tefilah. Salah satunya ada tertulis seperti ini: Veha nostrim veha minim karega yovedu. Veha nostrim itu artinya dan orang-orang Kristen, veha minim dan orang-orang bidat karega yovedu, maka dia akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi kutukan ini dibaca oleh Yahudi setiap kali tefilah 3 kali sehari. Ini gara-gara Paulus mengajarkan Torah yang berbeda. Lanjut. Martin, Seram kali kan? Martin. Seram. Ngeri saya, merinding saya punya bulu kuduk. Lanjut. Saya tidak berani membantah karena saya tidak punya kapasitas yang seharusnya yang menjawab ini. Seharusnya dari 1.300 orang ini yang pakar dalam Katolik atau Kristen harus naik ini supaya bisa menjawab, supaya kami bisa mengerti begitu loh. Saya yakin di antara 1.300 orang ini ada Pak Bom Bom di bawah. Suruh naiklah Pak Bom Bom. Fandi, cari Pak Bom Bom, Fandi.